Yang mengenalkan kita kepada rahmat Allah siapa? Dan Allah menyebut Nabi Muhammad siapa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat. Maka birahmatika boleh berarti dengan sang duta rahmat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita nggak bisa membayangkan rahmat Allah kecuali lewat ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qalbu Nabi, ruh Nabi itu pancaran nama dan sifat Allah. Makanya ketika mengatakan birahmatika ya arhamar rahimin, itu maksudnya tawasul dengan sifatnya Allah yang ada pada nur qalbu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bibarkatil habibi, gimana bacanya? Bibarkatil hadi Muhammad. Apa arti bibarkatil hadi? Udah jadi bahasa Indonesia. Dengan berkat sang pemberi petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bibarkatil habib, bibarkatil hadi artinya sama. Itu disebut tawassul. Apa artinya? Arti tawassul apa? Apa arti tawassul? Doa. Doa meminta. Kalau tawassul? Tawassala ya tawassalu. Kita sering juga sebut wasilah. Sering baca Ati Sayyidina Muhammadanil wasilah wal fadilah. Wasilah, kata lainnya tawassul, perantara. Kawan kita ngomong begini, langsung saja kepada Allah, kan Allah dekat. Gimana jawabnya? Allah benar dekat. Ayo jamaah, ini kayaknya tauhid yang bermasalah semua nih. Allah dekat nggak? Beneran? Karena ditanya barusan ya, diancam barusan. Allah benar dekat, ya. Sudah merasa dekat belum? Ada orang sekantor tiap hari ketemu tapi nggak dekat, itu makhluk loh. Apalagi sama Allah. Kita ini Allahnya dekat kepada kita, tapi kitanya yang tidak dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang jadi masalah. Karena kita tidak merasa dekat kepada Allah, kita perlu ada orang yang menghantarkan kedekatan ini kepadanya. Tapi orang yang menghantarkannya ini bukanlah Tuhan. Kita tidak sembah Dia. Memohon pertolongan Dia, syafaat Dia, itu disebut dengan tawassul. Disebut apa? Tawassul. Jadi kalimatnya faghfirli dzunubi bibarkatil hadi Muhammad. Ya Allah, ampuni dosaku berkat sang pemberi petunjuk, pembawa petunjuk, pembawa hidayah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tawassul. Sayang sekali hari ini banyak dai-dai mengatakan tawassul itu syirik. Berarti semua yang sholawat nih musyrik. Tadi yang berdiri-berdiri itu musyrik semua itu. Kata dia, katanya ada radionya di sini ya. Ini mengerikan ini Pak. Ini kalau dibiarkan berbahaya ini. Di beberapa negara di Asia Selatan itu India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Afghanistan, orang lagi maulid karena dianggap musyrik oleh orang yang agak miring pemahamannya ini, dia bom. Lagi maulid di gedung dibom. Orang baca nama Nabi Muhammad dibom. Mau kejadian begitu di Batam? Katanya mau jadi apa? Bandar narkoba apa? Bandar apa?
Bandar Madani, alhamdulillah. Madani itu sebutan kota Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka syarat kota Madani mesti ma'rifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mesti kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mesti sedih gang-gangnya itu ada solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi memang sudah berubah. Yang hidup 10 tahun lalu dengan sekarang sudah berubah. Udah banyak solawat belum sekarang? Sudah lebih banyak ya. Alhamdulillah. Tawassul itu ada banyak macamnya. Ada tawassul dengan nama Allah atau sifat Allah. Contohnya gini. Birahmatika. Gimana? Pernah doa begitu? Birahmatika ya arhamar rahimin. Dengan rahmat kasih sayangmu ya Allah, maka sayangi kami ya Allah. Menyebutkan bi dengan rahmat itu berarti bertawassul dengan sifat Allah. Saya mau tanya lagi nih Bapak Ibu, ini banyak pertanyaan. Yang mengenalkan kita kepada rahmat Allah siapa? Dan Allah menyebut Nabi Muhammad siapa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau hai Muhammad kecuali sebagai rahmat. Maka birahmatika boleh berarti dengan sang duta rahmat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita nggak bisa membayangkan rahmat Allah kecuali lewat ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qalbu Nabi, ruh Nabi itu pancaran nama dan sifat Allah. Makanya ketika mengatakan birahmatika ya arhamar rahimin, itu maksudnya tawassul dengan sifatnya Allah yang ada pada nur qalbu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau baca birahmatika ya arhamar rahimin, jangan bayangkan aneh-aneh. Cukup bayangkan kasih sayang Allah melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tawassul apa namanya? Tawassul dengan nama dan sifat. Ya. Ada tawassul yang kedua, tawassul dengan amal soleh. Pernah dengar ada 3 orang lah jalan-jalan, 3 pemuda yang soleh, tiba-tiba masuk goa, goanya ketutup. Masih ingat? Beneran ingat nih. Ceritanya 2 halaman soalnya. Jadi saya gua ceritain. Yang pertama, dulu dia punya orang tua, nggak makan dan orang tuanya makan minum dulu. Yang kedua, orang ini punya kesempatan untuk melecehkan putri dari pamannya. Tapi ketika si putri itu mengatakan, ittaqillah ya akhi, takutlah kepada Allah wahai saudara sepupuku, dia langsung mental dan dia kemudian tobat kepada Allah. Berarti dia punya kesempatan tapi dia tidak lakukan. Maka orang-orang yang berkesempatan maksiat lalu tidak bermaksiat, Allah berikan nur dalam dirinya. Dan yang ketiga, ada orang punya pekerjanya dikasih gaji, tapi gaji dikasih dia hilang. Dia pikir nih gaji mau diapain. Akhir dibeliin domba betina. Domba betinanya beranak pinak. Setelah sekian tahun, dombanya puluhan. Tiba-tiba kejadianlah mereka bertiga ini masuk ke dalam goa. Semuanya kemudian bercerita. Yang ketiga tadi ceritanya agak tragis. Domba udah banyak, anak buahnya datang. Apa kata anak buahnya nih? Wahai tuan, gajiku mana? Yang dulu 1 ekor domba. Kata tuannya, aku beliin domba, lalu aku ternak. Tuh hasilnya. Dia bilang, ya udah, kamu di rumah aja biar saya bawa pulang semua. Itu semua domba dibawa pulang semua dan tidak ada bagi hasil. Harusnya ada bagi hasil. Apa kata dia? Ya Allah, genes. Tapi dia terima. 3 orang ini ketika masuk ke dalam goa, dorong nggak bisa. Maka mereka kemudian mengatakan, wahai sahabatku,
Sekarang kita bersaudara, Tuhan kita sama. Sebutkanlah amalmu yang paling engkau kenang, yang paling ikhlas dan tulus, lalu minta kepada Allah berwasilah dengannya. Maka yang pertama menyebutkan, ya Rabb, saya tidak pernah makan sampai ayah ibu saya makan. Kebuka dikit. Mereka coba keluar, baru keluar satu tangan. Yang kedua berdoa lagi. Ternyata setiap kali doa Allah turunkan malaikat. Cuma malaikatnya nggak boleh buka banyak-banyak, ya, buka aja dikit. Lalu doa lagi yang kedua, ya Allah, dulu saya berkesempatan maksiat, lalu saya tidak maksiat. Dibuka lagi, dibuka, tapi baru masuk dua tangan. Belum bisa, badannya mungkin sudah seperti bapak-bapak ini, sudah ada kemajuan perut. Dan yang ketiga, ya Allah, maka ini yang paling hebat. Dia bersedekah, dia menyedekahkan semua yang dia cari, yang dia kumpulkan. Ya Allah, jatah saya banyak. Kalau saya mau adil, cukup ambil satu domba, kasih ke orang itu. Tapi aku ikhlas, ya Allah, langsung kubuka semua. Ini dahsyatnya doa pakai sedekah. Disebut tawassul dengan amal soleh. Buat baik orang tua, amal soleh. Meninggalkan maksiat, amal soleh. Lalu bersedekah, amal soleh. Kita sebutkan amal, itu namanya tawassul. Tawassul apa namanya? Bil amal soleh. Tapi saya, yang memberitahu kita bahwa A, B, C, D itu amal soleh siapa? Guru. Guru taunya dari siapa? Dari gurunya. Guru bersambung kepada Rasulullah. Maka kalau sebut amal soleh, sebenarnya yang terbayang siapa? Tetap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka semua tawasul ke Nabi Muhammad. Itu sebabnya ada tawasul yang paling tinggi. Apa itu? Tawasul dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi ketika mengatakan bibarakatil hadi, dengan keberkahan Nabi Muhammad yang bergelar hadi, sang pembawa, sang pemberi petunjuk, maka ya Allah ampuni dosa kami. Itu namanya tawassul. Sayangnya beberapa pesantren sekarang ngajarin kitab kalau tawassul itu syirik. Ya, ternyata kitabnya karya ulama Wahabi di Saudi, masih hidup, namanya Saleh Fauzan. Ini di mana-mana kita sampaikan, karena saya melihat di Batam mulai banyak pesantren. Moga para kiai jangan cuma buat pesantren, perhatikan kurikulumnya. Ini generasi kita berbahaya. Kata Syekh Saleh Fauzan, bertawassul dengan Nabi, dengan orang soleh yang sudah mati dan tidak di hadapan kita, itu asyirkul akbar, syirik paling besar. Bagi ulama ahlu sunnah, bertawassul itu bukan syirik akbar, justru ibadah yang tinggi. Bagi mereka disebut syirik akbar. Beda nggak ajarannya? Beda, Pak. Maka kalau ada kiai masih sok-sok, nggak apa-apa, ya, kita toleransi. Antum toleransi sama orang yang toleransi. Sama orang yang nggak toleransi, orang begini harus diberesin dulu, bukan dihancurkan. Harus beresin cara berpikirnya. Kalau nggak nanti jadi benalu di umat Islam, ya. Namanya apa tadi? Tawassul. Ada tawassul cara lain yang nggak disebut tadi. Tadi di satu kitab. Tawassul dengan asar Nabi Muhammad SAW. Tawassul dengan bekas-bekas yang ditinggalkan Nabi Muhammad SAW. Cuma sayang, ini butuh pembuktian kuat. Misalnya rambut Nabi, kalau kain yang nutupin kuburan Nabi, kiswa. Nah, ini rentan. Ada mafia juga di situ, ya. Mafia tabarruk, mafia ngambil berkat, hati-hati. Oh, nih rambut Nabi nih, belum tentu rambut Nabi, harus dibuktikan. Didapat dari siapa, dapat dari museum mana. Hati-hati juga, ya. Kita tidak pernah menolak bertabarruk. Tabarruk artinya ngalap berkah.
menyerap keberkahan. Berkah itu kebaikan yang Allah turunkan kepada benda-benda tertentu. Mungkin nggak? Bentuk tabaruk paling jelas, orang sakit minum obat, giliran berobat boleh, giliran nyelupin rambut Nabi ke air dianggap syirik. Ya, ada yang begitu. Ya, suatu kali Sayyidatuna Aisyah sakit. Sayyidah Aisyah ini, ibu-ibu nggak ada yang berani. Sayyidah Aisyah ini Sayyidah Kuburiyah. Apa artinya? Biasanya Rijal Ansor ngerti artinya nih. Penghulu kuburiyun, kuburiyat. Kok bisa saya ngomong begini? Ini bukan penghinaan, ini justru pujian. Nabi SAW wafat, dikuburkan di mana? Di kamar Sayyidah Aisyah. Meninggal ayahnya Sayyiduna Abu Bakar, dikuburkan di mana? Di kamar Sayyidah Aisyah. Dan Sayyidah Aisyah belum pernah tinggal di luar, masih tinggal di rumahnya, tinggal bersama kubur. Nah, ibu-ibu berani gak? Bapaknya mati, maaf ya, wafat, terus tinggal di kubur, berani gak? Atau suaminya meninggal, kan sehidup semati gitu ya. Kubur di kamar, tidur dekat kubur, berani gak? Ternyata cintanya hanya sampai liang kubur. Siap-siap Pak ya, ditinggal pas dikubur. Maksudnya apa saya ngomong begini? Sekarang orang ada yang nggak mau sholat di masjid yang sampingnya ada kubur. Aneh kan? Sayyidah Aisyah di dalam kamarnya itu beliau ngapain aja? Nggak tidur doang, beliau juga sholat di situ, zikir di situ, baca Quran di situ, menjawab pertanyaan fatwa-fatwa orang di situ. Saya mau tanya, kapan Sayyidah Aisyah keluar? Ada yang tahu? Yang tahu nih, dapat? Hah? Waduh, bingung nih, ada 2 orang nih. Nggak jadi deh. Jawabannya salah sih ya. Sayyiduna Umar wafat, Sayyidina Umar nanya, wahai ibunda kami, izinkan saya Al-Fakir Umar berkubur dekat guru kami Abu Bakar dan kekasih kami Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh, jawabannya tadi Abu Bakar ya. Dari Abu Bakar ke Umar, Umar itu berapa tahun memimpin? Ada yang tahu? Serban tidak jadi laku. Ya. Lama. Sayyidina Umar memimpin itu lama. Berarti Sayyidah Aisyah bertahun-tahun tinggal di samping kubur, sholat dekat kubur, samping-sampingan kok. Gak ada urusannya dengan syirik. Gak ada urusannya dengan syirik. Jadi aneh jika ada seorang syekh namanya Syekh Albani gak mau lagi sholat di Masjid Nabawi karena gak mau dengerin fatwa dia. Apa kata dia? Keluarkan kubur Nabi dari masjid. Ini fatwa dia. Ngeri gak fatwa begini? Ngeri fatwa begini. Dan saya sudah banyak ketemu teman, udah lama gak ketemu. Kita sholat di suatu masjid, janjian di situ, nggak mau dia sholat di situ. Pas kita tanya, kenapa nggak sholat bro? Oh, nggak pakai bro, pakai akhi sekarang. Akhi, kenapa kamu nggak sholat di sini? Mending pakai bahasa Arab sekalian, dia nggak bisa jawab. Ya. Tahu nggak bahasa Arabnya? Kok kamu nggak sholat di sini? Gimana bahasa Arabnya, Cung? Wah, itu bahasa Arab santren, Cung. Limadza la tusallihuna? Bahasa Arab kartun begitu ya. Bolehlah ya. Kayaknya jatah ente nih, Cung. Jawabannya apa? Itu masjid ada kuburannya. Pas dicek kuburan bapaknya sendiri. Ternyata bapaknya dulu masih ada kait-kait dengan wakaf masjid. Sampai begitu orang hari ini didoktrin masalah kuburan. Ya.
Kalau orang bertauhid nggak ada masalah, mau kubur mau apa nggak ada masalah. Ya, jadi Bapak Ibu, kita ini bukan penyembah kubur, benar nggak? Kita kalau ziarah kubur, doain orang di kubur atau minta ke kubur. Jadi kalau ada yang menuduh orang-orang Ahlus Sunnah ini minta ke dalam kubur, itu namanya apa? Fitnah. Banyak yang ngomong begitu. Apa tuh orang di Sunan Ampel di Singapura kan ada Habib Noh, ngomong kencang sama kita. Apa itu Habib minta-minta ke kubur? Ternyata dia foto atau lihat foto orang lagi ziarah ngangkat tangan. Dalam pikiran dia orang itu lagi minta ke dalam kubur. Nah itulah akibat nggak pernah masuk ke kubur ya. Mungkin kita nanti masukin aja deh ke dalam kuburnya.